Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arvina Aizil Fitroh. Saya dari kelas N, Prodi S1 Pariwisata dengan nomor mahasiswa 206133. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang analisa BEP, yaitu Break Even Point. Break Even Point atau titik impas ialah titik impas yang mana posisi jumlah pendapatan dan biaya sama, sehingga tidak terdapat keuntungan apapun atau kerugian apapun dalam perusahaan. Artinya, keadaan yang menggambarkan suatu perusahaan yang tidak memperoleh laba, tapi juga tidak menderita kerugian. Selanjutnya ada tujuan break even point. Yang pertama, mendesain spesifikasi produk. Yang kedua, menentukan harga jual persatuan. Yang ketiga, menentukan jumlah produksi atau penjualan minimal agar tidak mengalami kerugian. Yang keempat, memaksimalkan jumlah suatu produksi. Yang kelima, merencanakan laba yang diinginkan. Yang keenam, menekan biaya produksi dan operasional seminimal mungkin tanpa mengurangi kualitas dan kuantitas agar perusahaan dapat menjaga tingkat harga produk. Yang ketujuh, menetapkan harga produk dengan perhitungan yang lengkap agar harga produk sesuai dengan keuntungan yang diinginkan. Yang kedelapan, meningkatkan volume aktivitas produksi semaksimal mungkin. Adapun manfaat dari break even point, yang pertama, membantu memberikan informasi maupun pedoman kepada manajemen dalam memecahkan masalah-masalah lain yang dihadapinya. Misalnya, masalah penambahan atau penggantian fasilitas pabrik atau investasi dalam aktiva tetap lainnya. Yang kedua, membantu manajemen dalam mengambil keputusan menutup usaha atau tidak serta memberikan informasi kapan sebaiknya usaha tersebut diberhentikan. Nah, adapun kegunaan break even point, break even point ini sangat penting bagi perusahaan untuk mengetahui tingkat produksi. Berapa jumlah biaya akan sama dengan jumlah penjualan, atau dengan kata lain, dengan mengetahui break even point, kita akan mengetahui hubungan antara penjualan, produksi, harga jual, biaya, rugi atau laba, sehingga memudahkan bagi pemimpin untuk mengambil kebijaksanaan. Dan selanjutnya ada komponen-komponen dari BEP. Yang pertama yaitu biaya tetap. Biaya tetap adalah biaya yang tidak tergantung pada volume penjualan. Contohnya, upah tenaga kerja, biaya depresiasi mesin, biaya peralatan. Yang kedua yaitu ada biaya variabel. Biaya variabel adalah biaya per unit yang bersifat dinamis tergantung dari ukuran volume produksi. Jika produksi diproyeksikan meningkat, biaya variabel meningkat. Contohnya, biaya listrik, biaya bahan baku. Yang ketiga ada harga jual, yaitu harga yang kita tentukan. Dan berikutnya ada rumus break even point. Break even point mempunyai dua jenis rumus yang digunakan untuk analisis titik impas. Yang pertama ada BEP dalam unit, yaitu BEP sama dengan FC per P dikurangi VC. Dalam rumus perhitungan dapat dijelaskan bahwa satuan barang atau jasa harus diproduksi untuk mendapatkan titik impas. Yang kedua ada BEP dalam rupiah. BEP sama dengan FC per 1 dikurangi VC per S. Dalam rumus perhitungan, kita dapat mengetahui berapa rupiah
yang harus diterima untuk mendapatkan BEP. Dalam BEP rupiah ada sedikit catatan, yaitu perhitungan 1 dikurangi VC per S juga dikenal sebagai margin kontribusi per unit. Keterangan-keterangannya meliputi FC yaitu fixed cost, biaya tetap, P, price, harga per unit, VC, variable cost, biaya variabel, dan S, sales, volume penjualan. BEP unit tadi udah ada rumus, yaitu biaya tetap per harga per unit dikurangi biaya variabel per unit, yaitu 200 juta per 100 juta dikurangi 75.000 sama dengan 200 juta dibagi 25.000 yaitu 8.000. Jadi hasil perhitungannya BEP unit adalah 8.000 per unit. Untuk BEP rupiah sama dengan biaya tetap per 1 dikurangi biaya variabel dikurangi unit per harga per unit, yaitu 200 juta per 1 dikurangi 75.000 per 100.000 sama dengan 200 juta per 0,25 sama dengan 800.000. Demikian pembahasan dari saya, banyak kurangnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.